Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Nurul Halisa, Aida Nabila, Nurul Hasanah, Disnatul Fuada Rumagia dan Nur Hira Farman akan memaparkan materi mengenai komponen-komponen dalam perencanaan administrasi pembelajaran. Perlu teman-teman ketahui bahwa komponen dalam persiapan pembelajaran itu ada 8. Namun hari ini dari kelompok 4 kami hanya akan membahas 4 komponen, yaitu yang pertama adalah silabus, yang kedua kalender pendidikan, yang ketiga program tahunan, dan yang keempat adalah program semester. Baik, kita akan membahas topik pertama, yaitu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan nilai yang disusun secara sistematis memuat komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Dan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Topik 2, kalender pendidikan. Baik, topik yang kedua yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau KALDIK merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Kalender pendidikan menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu komponen kalender pendidikan. Komponen-komponen yang harus ditampilkan dalam sebuah kalender pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu 34 sampai 38 minggu. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif. Waktu belajar efektif merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal, yaitu 32 sampai 36 jam pembelajaran. Yang keempat yaitu waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran terjadwal pada sebuah pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari libur nasional, dan hari libur khusus. Topik yang ketiga yaitu program tahunan. Apa itu program tahunan? Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Nah, adapun tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan hasil yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasa
pembahasan atau per bulan. Nah, jadi program tahunan itu bisa menyusun materi atau pokok pembahasan yang akan dibahas oleh guru atau seorang pengajar agar pada saat proses pembelajaran tidak berlangsung secara agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara teratur. Nah, di sini seorang pengajar melakukan pembelajaran yang dari melakukan proses pembelajaran materi secara teratur, tidak mulai dari pokok pembahasan, tapi mulai dari pendahuluan, kemudian sampai pokok pembahasan nantinya. Nah, di sini juga perlu adanya alokasi waktu agar peserta didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Harus adanya alokasi waktu, misalnya materi ini diberikan 4 kali pertemuan atau materi ini diberikan 2 kali pertemuan agar proses pembelajaran masih berlangsung secara teratur dan efisien. Nah, adapun sumber program tahunan, yang pertama, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua itu skop dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Nah, tujuan sebuah kalender pendidikan agar bisa mengatur atau melihat mengenai sampai mana proses pembelajaran berlangsung, atau bisa mengetahui minggu ini melakukan apa dan minggu berikutnya melakukan apa. Seperti contohnya minggu ini kita masih bertatap muka atau saling menjelaskan mengenai materi, kemudian minggu berikutnya telah ditentukan bahwa di kalender pendidikan telah mencapai pokok pembahasan. Jadi artinya kita harus melakukan ujian atau UTS. Nah, terdapat contoh program tahunan seperti yang ada di slide materi. Yang pertama yaitu mata pelajaran, yang kedua satuan pendidikan, yang ketiga kelas program, dan keempat tahun pelajaran. Nah, di dalam kolom terdapat juga genre teks, tahap, kompetensi dasar yang isinya materi-materi yang terkait dalam proses pembelajaran, alokasi waktu mengenai sampai kapan membahas materi tersebut, dan keterangan. Dan topik yang terakhir adalah program semester. Baik, selanjutnya adalah pengertian program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam SKKD. Program semester yang dibuat berdasarkan dengan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahas yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian sesuai dengan kalender pendidikan. Program semester akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengajarkan materi yang akan dicapai dalam semester tersebut.
Selanjutnya adalah fungsi program semester. Nah, di sini ada 3 fungsi program semester. Yang pertama adalah berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran. Jadi, sebelum guru menyusun satuan pelajaran atau RPP, biasanya dia akan mengacu kepada program semester. Nah, di sana akan dilihat materi pokok, materi inti, dan indikatornya, kemudian disusunlah satuan pelajaran. Kemudian yang kedua, acuan kalender kegiatan belajar mengajar. Nah, pada program semester akan ada di sana tertera kapan hari libur, kapan mulai UTS. Nah, di sana kita akan mengacu kepada kalender belajar mengajarnya. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Biasanya disebut sebagai alokasi waktu. Selanjutnya, unsur-unsur program semester. Ada 6 unsur-unsur program semester. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang dicantumkan pada program semester merupakan tujuan yang masih bersifat umum, seperti tujuan kurikuler dan tujuan institusional. Yang kedua adalah pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari nantinya, yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui satuan triwulan. Yang ketiga adalah metode mengajar. Metode mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didiknya. Nah, biasanya ada berbagai macam metode belajar yang dilakukan. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang keempat adalah media dan sumber. Selain metode mengajar, juga diperlukan media dan sumber. Media dapat berupa fasilitas-fasilitas, sedangkan sumber dapat berupa dari mana bahan ajar tersebut. Biasanya berasal dari buku-buku. Selanjutnya yang kelima adalah evaluasi pengajaran. Dalam program semester hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan baik di luar maupun di dalam pokok-pokok bahasan. Dan yang terakhir adalah waktu. Nah, di sini waktu sangat penting untuk dicantumkan agar jumlah waktu itu dapat dialokasikan. Nah, di sini biasanya disebut sebagai alokasi waktu, baik itu 2 jam atau 3 jam. Itu, terima kasih. Nah, ini merupakan satu contoh format program semester mata kuliah sains, sistem satuan pendidikan dasar. Di sini formatnya terdiri dari nomor, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Alokasi waktunya itu biasa per materi. Kemudian ada alokasi waktu per minggu. Biasanya 1 minggu itu terdiri dari berapa jam. Gitu. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.